Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukeni Pratapta, NRK 15/2018-066. Ini saya akan mempresentasikan tentang tugas 1, 2, dan 3 untuk keperluan tugas akhir dari mata kuliah jaringan komputer. Sini ada daftar dari laporan itu sendiri, ada tema dan lantai 2, lantai 1, studi kasus, deskripsi, diagram satu garis, perancangan lantai 1, lantai 2, peralatan lantai 1 dan lantai 2, perhitungan kabel UTP, list kabel, dan referensi. Sini kita memakai contoh dan lokasi rumah sakit umum. Untuk lantai 1 ada ruangan penanganan, lantai 2 ada ruangan pasien. Lanjut di sini ada dananya, bisa kita lihat. Untuk lantai 1 seperti ini. Dan ini untuk lantai 2-nya. Ini deskripsi kasus membuat jaringan untuk menyimpan data di rumah sakit, serta fasilitas umum internet di rumah sakit dengan keandalan tinggi, skalabilitas, dan cost yang rendah, serta resource sharing yang baik. Studi kasusnya di sini jaringan internal dan fasilitas umum internet di rumah sakit. Sini untuk tugas satunya sendiri, perancangan jaringan komputer, transportasi data dan fasilitas, menggunakan router Linux Red Hat, switch, terdapat 2 saluran utama, yaitu staf rumah sakit dan fasilitas pasien, ada server DB, komputer, admin, dan staf dalam rumah sakit, terdapat juga subrouter dan WiFi, fasilitas umum perangkat pribadi. Nah, ini untuk topologi atau diagram satu garisnya seperti ini. Ini ini ada lantai 1 dan lantai 2-nya. Bisa dilihat. Diagram ini dirancang guna untuk mendapatkan gambaran jaringan yang akan diterapkan pada proyek. Pada dana rumah sakit ini, diagram garis yang digunakan yaitu tingkat menengah. Ini pengaplikasian menggunakan aplikasi iNetwork. Topologinya masih seperti tadi. Oh, ini contohnya yang kita pakai. Ke sini. Topologi atau diagram satu garis memakai aplikasi iNetwork. Di sini ada data dari konfigurasi dari topologi yang sebelumnya. Ini ada ISP router, main router, port 1, subrouter, main router yang port ada subrouter port 1, subrouter port 2, main router port 2. Lanjut. Di sini juga ada konfigurasi dari server DB, DHCP, yang lantai 1, WiFi, lantai 1, subrouter, lantai 2, port 2, subrouter, lantai 2, port 1, DHCP server, lantai 2. Ini untuk WiFi lantai 2-nya. Lalu di sini ada pengujian device lantai 2. Ini langsung berarti menguji langsung ke main router agar terlihat dari ujung ke ujung itu semua bisa nyambung, semua bisa connect. Pengujian ping untuk memeriksa memeriksa induktivitas dari koneksi itu sendiri. Ya, betul. Lalu lanjut ke lantai 1 untuk penanganan analisa rancangannya. Di sini pada lantai 1 pusat jaringan berada pada ruangan medical record. Ruangan ini dipilih karena terdapat server data yang digunakan untuk menyimpan data pasien. Pada lantai 1 diutamakan
pada jaringan staf rumah sakit sebagai penanganan. Terdapat juga di lobi itu fasilitas internet umum. Lantai 2 atau rawat inap. Nah, misalnya pada lantai 2 pusat jaringan berada di ruangan pasien. Agar tidak mengganggu kenyamanan pasien. Pada lantai 2 terdapat beberapa tempat staf rumah sakit demi memberi kenyamanan pada pasien. Nah, di sini untuk peralatannya lantai 1 ada komputer staf, server DB, router, jaringan fiber ESP, switch, dan WiFi. Untuk lantai 2-nya komputer staf, router, switch, dan WiFi. Perhitungan panjang kabel UTP. Nah, di sini untuk kabelnya lantai 1 itu 122,97 yaitu 123 meter. Lantai 2-nya 36,964 yaitu sekitar 37 meter. Total dari kabel berarti 160 meter. 25% sama dengan 40. Berarti total kebutuhannya 200 meter. Ini ada total kabel untuk lantai 2. Totalnya itu 43 meter, lantai 1 totalnya 118. Nah, ini untuk list kabel lantai 1-nya. Untuk kabel, list kabel lantai 2. Ini untuk perhitungan subnet dan penentuan IP address. Sini ada main router, alokasi rencana IP-nya, total node, subnet mask, prefix, network prefix, pemetaan IP, subnet, subnet ID, broadcast address, host address yang sudah dialokasikan. Ada Ethernet 1, Ethernet 2, juga ada subrouter 1. Subnet ID-nya di sini 192.168.101.1.0. Prefixnya 29. Broadcast address-nya 192.168.101.15. Pemetaan IP 192.168.101.0. Prefixnya 28. Oke, lanjut. Nah, di sini ada untuk subrouter 2-nya. Subrouter 2 Ethernet 1. Di sini ada subrouter AP1. Bisa dilihat. Di sini ada subrouter AP2 Ethernet 1. Alokasi rencana IP-nya 92.168.142. Total node 12 biner yaitu 1100 atau 4 bit. Subnet mask-nya sama, masih sama. Angka terakhirnya 240. Pemetaan IP yang terakhir 142.0/28. Subnet ID-nya 142.0/28. Broadcast address-nya 142.15. Host address range-nya 142.1. Sama 142.14. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya itu Goji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozi Madudin, NRP 152018117. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan kelompok saya pada mata kuliah jaringan komputer. Dari slide 24, di sini terlihat ada screenshot atau bukti dari konfigurasi Red Hat 9 pada denah
lantai 1 yang sudah kita buat. Di sini ada Nah, lalu ketika si link Ethernet ini sudah terkonfigurasi semua, lalu ini bisa dicek pada di sisi sini. Lalu selanjutnya ada pengujian Red Hat yang tadi yang sudah dikonfigurasi lalu diuji. Di sini masuk semua pingnya dari ping 11.2, 11.3, 11.1 dan seterusnya. Lalu juga di sini ada konfigurasi Red Hat 9 lantai 2. Bisa dilihat di sini. Pertama ada wireless LAN, lalu di sini ada super adminnya, device ATH0, lalu baterai statik, EPDR 192.168.43.2 dengan netmax 255.2.2.2.0, broadcast 43.255, lalu network 43.0. Di sini juga ada ETH1, lalu broadcastnya 10.7, netmax titik 248, lalu network 10.0. Di sini juga ada local domain yang menggunakan gateway 43.1. Di sini juga ada hasil dari si konfigurasi, semuanya sudah oke, masuk semua dan terhubung. Lalu di sini juga ada sama seperti yang tadi, konfigurasi bukti konfigurasi yang awalnya manual, lalu kita terlihat ketika kita lihat ke bawah terlihat semua dari yang sudah kita konfigurasikan masuk ke sini, dan ini adalah list-list yang sudah berhasil dikonfigurasikan. Lalu di sini ada pengujian Red Hat lantai 2-nya dari alamat IP 43.1 terhubung, lalu 43.2 juga telah terhubung, lalu 10.1 juga sudah terhubung, berhasil terhubung. Lalu di sini ada konfigurasi Ubuntu MikroTik lantai 1. Di sini ada MikroTik yang address kita gunakan. Pertama ada IP address yang 11.3 dan 101.1 dengan broadcast 11.7 dan 111.15. Lalu di sini ada juga primary DNS yang otomatis terbuat dari ketika kita memasukkan alamat IP pada si aplikasi Ubuntu ini, lalu akan terbuat otomatis primary DNS dari si konfigurasi tersebut. Oh ya, sebelumnya mohon maaf Bapak, Ibu dosen yang terhormat, saya tidak bisa menggunakan open cam karena pertama laptop saya tidak ada kameranya, lalu HP saya pun kameranya rusak, baik depan maupun belakang. Yang depan karena crash, lalu yang depan tidak menghasilkan gambar. Karena sekarang saya recording pada saat malam hari, jadi teman-teman saya yang berada di lingkungan saya juga sudah pada tidur.
Lalu kita lanjutkan. Di sini ada pengujian Ubuntu juga dari ping 0.2, lalu 11.1, 11.2, 111.7, dan 111.6 sudah terhubung, terbukti terkoneksi. Lalu di sini juga sama. Lalu di sini juga ada konfigurasi DHCP server lantai 1 dengan alamat DHCP yang seperti ini. Lalu address dan gateway yang sudah dikonfigurasikan. Di sini juga ada konfigurasi pengujian DHCP server lantai 1 di sini. Lalu ada konfigurasi DNS. Pertama ETH0. Lalu kita masukkan broadcast-nya 11.7, 192.168.11.7. Lalu netmax 255.255.255.248 dengan network 192.168.11.0. Sini juga ada local domain yang bergateway 192.168.11.1. Lalu hasil dari konfigurasinya. Sini juga ada pengujiannya dan semua sudah terkoneksi dengan alamat IP yang berada pada topologi yang sudah kita buat. Lalu di sini ada konfigurasi DNS server lantai 2. Pertama device ETH0 dengan netmax 255.255.255.248, lalu broadcast 192.168.10.7 dengan network 192.168.10.0. Di sini juga ada bukti sudah terkonfigurasi, sudah dimasukkan semua alamat IP dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.